Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat.
Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Raji Nugraha. Di sini saya akan menganalisis kaidah pembahasan pidato tokoh nasional. Yang pertama yaitu kaidah kebakuan diksi dan penggunaan kosakata. Pidato ini menggunakan kosakata baku yang tinggi sesuai dengan konteks acara kenegaraan atau politik tingkat tinggi. Dominasi bahasa bakunya yaitu yang pertama, mayoritas kata dan istilah yang digunakan adalah baku dan resmi. Yang kedua, seperti pepatah. Yang ketiga, kepemimpinan pemerintahan. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, ada kedaulatan rakyat. Yang keenam, permusyawaratan perwakilan. Dan yang ketujuh yaitu kemunafikan. Penggunaan idiom klasiknya yaitu penyebutan bangsa yang gemah liwo, yang merujuk pada frasa klasik Jawa gemah ripah loh jinawi untuk menggambarkan cita-cita bangsa. Penggunaan istilah khusus untuk efek retorisnya yaitu terdapat penyimpangan yang disengaja dari bahasa baku untuk tujuan retoris, yakni mendekatkan diri kepada rakyat dan memberikan penekanan emosional. Penyisipan bahasa daerah atau non-formal yaitu penggunaan frasa Jawa, wong cilik iso gemuyu, yang kemudian diikuti oleh klarifikasi dalam bahasa Indonesia baku. Kaidah sintaktisnya dan kalimat efektifnya yaitu struktur kalimat dalam pidato ini sangat kuat secara retoris, menggunakan kaidah sintaksis untuk membangun penekanan dan irama. Yang kedua yaitu ada kaidah sintaksis dan kalimat efektif. Struktur kalimat dalam pidato ini sangat kuat secara retoris, menggunakan kaidah sintaksis untuk membangun penekanan dan irama. Pemanfaatan paralelisme dan anafora yaitu teknik penanggulangan struktur kalimat atau kata di awal klausa secara berurutan, digunakan secara efektif untuk memberikan penekanan kuat pada poin-poin penting, yaitu penekanan pada kebersamaan. Pengulangan, kita perlu untuk membangun urgensi persatuan. Kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, dan kita perlu kolaborasi kerjasama. Penekanan pada jenis demokrasi yaitu pengulangan kata demokrasi untuk mendefinisikan sifat idealnya,
Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Klausa antitesisnya yaitu penggunaan kalimat berpasangan yang berlawanan untuk memberikan pesan moral yang jelas. Contohnya, bertarung tanpa membenci, tanding tanpa berbuat curang. Di sini ada penggunaan repetisi penegasan juga. Pengulangan kata secara langsung digunakan untuk dampak emosional yang tinggi. Contohnya, bukan, kita bekerja untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu ada penekanan pada kebebasan. Pengulangan bebas dari untuk mempertegas hak-hak rakyat yang harus dipenuhi. Bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, dan bebas dari penderitaan. Yang ketiga yaitu ada kaidah ejaannya. Meskipun ini adalah transkrip ucapan lisan di mana ejaan bahasa Indonesia WEB dikurang diterapkan secara ketat. Ada beberapa poin yang dapat diperhatikan yang mungkin merupakan kekeliruan transkrip atau penyebutan. Baku atau non-baku. Kata video dalam pernyataan Anda merupakan bentuk tidak baku. Bentuk baku sesuai WEB adalah video. Potensi kekeliruan kata. Terdapat beberapa kata yang terdengar tidak baku atau keliru jika dituliskan. Namun mungkin merupakan kesalahan transkripsi atau gaya bicara. Kata cacian. Mengoreksi harus tanpa caciaki. Seharusnya adalah caci maki. Kata kebuduhan. Bebas dari kebuduhan. Sangat mungkin dimaksudkan sebagai kebodohan atau kebutuhan, di mana kebodohan lebih logis dalam konteks rantai penderitaan sosial, kemiskinan, atau kelaparan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.